Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Ahmad Paujan. Di sini saya akan menjelaskan sistem komunikasi data. Model sistem komunikasi data sederhana yaitu memiliki 5 blok dengan 3 blok utama yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Yang mana dari sumber ke transmitter ke sistem transmisi, di sistem transmisi ke receiver, dan dari receiver sampai ke tujuan. Di sumber yaitu menghasilkan sinyal bitstream atau aliran data yang dialirkan ke transmitter, namun harus diubah dulu ke sinyal pulsa, sinyal analog, karena sinyal pulsa tidak dapat dimasukkan ke transmitter, dari transmitter ke sistem transmisi. Setelah itu sistem transmisi ke receiver. Setelah di receiver, sinyal analog diubah kembali ke sinyal inputan asal, yaitu sinyal bitstream atau aliran data sampai ke tujuan yang akan diterima di destinasinya. Selanjutnya itu ringkasan perkembangan telekomunikasi. Pada perkembangan era telekomunikasi awal telekomunikasi yaitu dengan voice pada telepon di tahun 1880 dengan menggunakan analog. Media transmisi yang digunakan seperti kabel, kemudian microwave. Selanjutnya di tahun 1960 ke atas untuk voice sudah menggunakan sirkuit switching digital dengan media transmisinya yaitu kabel dan microwave serta satelit. Di yang terakhir di atas 1990 di mana ada jaringannya yaitu wireline, wireless, BSDN, dan internet dengan multimedia, dan transmisi medianya tambahannya yaitu fiber optik, di mana sebelum-sebelumnya belum ada fiber optik. Node jaringan. Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus sirkuit switching atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Node dapat berupa customer node, switching node, transmission node, dan service node. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, yaitu terminal CRT, PC, workstation, dan telepon. Di host, yaitu komputer besar atau workstation besar. Multiplexer atau konsentrator. Switching lokal yaitu memungkinkan fasilitas dengan device yang terhubung untuk komunikasi secara langsung satu dengan yang lainnya. Switch tandem untuk interkoneksi antara node. Gateway, peralatan untuk interkoneksi antar jaringan. Fungsi-fungsi jaringan komunikasi. Fungsi dasar yang harus dilaksanakan oleh jaringan telekomunikasi yaitu switching untuk terkoneksi kanal, routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu, flow control untuk memperlambat atau menolak traffic, konversi kecepatan dan kode, keamanan untuk mencegah akses dari yang tidak berhak, backup untuk mampu bereaksi terhadap kegagalan, monitoring untuk kegagalan traffic dan akuntabilitas, internetworking untuk menyediakan komunikasi dengan melalui jaringan lain, manajemen jaringan untuk memanage resource jaringan. Klasifikasi jaringan, yaitu node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda seperti data circuit terminating equipment atau DTA, interface message processor atau IMP, switch atau jaringan telepon, router atau LAN, dan sebagainya. Peralatan user biasanya disebut dengan data terminal equipment atau DTA,
yaitu terminal, telepon set, host, PC, workstation, dan lain-lain. Topologi ring, pola dari topologi ring hampir sama dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan sehingga hubungan antar terminal berlangsung dalam suatu lingkaran tertutup. Keuntungannya yaitu kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung. Penggunaan sambungan point-to-point membuat transmission error dapat diperkecil. Kerugiannya yaitu transfer data menjadi lambat bila data yang dikirim melalui banyak komputer. Topologi bus yaitu yang merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur. Komunikasi yang kedua di ujungnya ditutup dengan terminator, yang mana terminator adalah perangkat yang menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal pada akhir transmisi sambungan agar tidak terlontar kembali dan diterima oleh stasiun jaringan. Keuntungannya itu murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang sudah dipakai secara sudah umum. Setiap komputer dapat saling berhubungan langsung. Kerugiannya sering terjadi hang atau crash talk ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Selanjutnya itu topologi star. Pada topologi star terdapat sebuah terminal pusat atau hub switch yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Trafik data mengalir dari node ke terminal pusat dan diteruskan ke node stasiun tujuan. Keuntungannya yaitu akses ke stasiun lain, klien atau server lebih cepat, dapat menerima workstation baru selama port central node tersedia. Hub atau switch bertindak sebagai konsentrator, dapat disusun seri atau bertingkat untuk menambah jumlah stasiun yang terkoneksi ke jaringan, mendukung user yang banyak dibandingkan topologi bus maupun ring. Kerugiannya bila trafik data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan ditunda dan koneksi akan dilanjutkan atau dipersilahkan dengan cara random ketika hub atau switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh node lain. Klasifikasi jaringan. Jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya. Sebagai contoh, yang pertama, local area network atau LAN dibatasi beberapa kilometer. Sebagai contoh, kantor atau kampus atau sarana pendidikan seperti sekolah. Selanjutnya yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN dibatasi dengan beberapa puluh kilometer. Sebagai contoh di suatu kota. Wide Area Network atau WAN dibatasi dengan ratusan sampai ribuan kilometer. Sebagai contoh Terrestrial Radio Network. Dan yang terakhir, Wireless Communication sebagai contoh satellite network dengan cakupan internasional. Selanjutnya itu klasifikasi jaringan lainnya. Yang pertama, centralized versus distributed atau control regime, public versus private atau kepemilikan, voice data dan video, tipe informasi, teknik transmisi yaitu analog, digital, radio dan satelit, mata jala atau mesh, topologi bus, ring, star dan tree, data rate atau kecepatan respon yaitu broadband atau narrowband, signal media sebagai contoh telepon atau multimedia sebagai contoh misalnya broadband ISDN. Circuit switching yaitu pembentukan berdasarkan permintaan dari koneksi individual dari inlet yang diinginkan ke outlet yang diinginkan dalam satu set inlet dan outlet selama diperlukan untuk transfer informasi. Yaitu sirkuit fisik dibangun antara titik-titik ujung berkomunikasi atau lintasan dedicated selama durasi percakapan. Setelah dibangun, sinyal data direksional dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan dedicated dijamin selama durasi panggilan
tiga fase dalam life cycle, yaitu suatu koneksi, pembangunan sirkuit, transfer data, dan penutupan sirkuit. Jika sirkuit tidak tersedia, berarti sinyal sibuk. Delay untuk membangun sirkuit relatif besar, sebagai contoh jaringan telepon dan ISDN. Paket switching message, yaitu message dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek yang disebut dengan paket. Setiap paket dilengkapi alamat, sumber, dan tujuan. Paket-paket ini diterima, disimpan, diproses, lalu ditransmisikan oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Pada teknik ini, tidak ada resource jaringan yang didedikasikan. Penggunaan resource jaringan lebih efisien, tetapi ada potensi dan kongesti. Paket switching. Paket dikirim dalam format deretan bit atau disebut paket. Paket mempunyai struktur sebagai berikut, yaitu header ke data dan data ke trailer. Header dan trailer memuat informasi kontrol, misalnya address tujuan, check dan sum. Tiap paket diteruskan melalui jaringan dan node ke node sepanjang lintasan atau routing. Pada tiap node paket diterima, disimpan secara dan diteruskan ke node berikutnya. Store and forward network. Kapasitas tidak dialokasikan untuk paket-paket. Mengapa internet menggunakan paket switching? Yaitu karena penggunaan linknya yang mahal, link diasumsikan mahal dan langka. Paket switching memungkinkan banyak aliran bursty atau menggunakan bersama link secara efisien. Sirkuit switching jarang digunakan untuk jaringan data karena sangat tidak efisien dan dalam penggunaan link. Ketahanan terhadap kegagalan link dan router. Untuk keandalan yang tinggi, internet harus menggunakan subnet datagram, sehingga jika beberapa link atau router rusak, message dapat diroutekan. Virtual circuit packet switching, yaitu hybrid dari circuit switching dan paket switching. Data message ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran maksimum tertentu. Semua paket-paket dari suatu aliran paket melalui lintasan yang sudah dibangun yang sama. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Paket-paket dari virtual circuit yang berbeda dapat saling disisipkan. Sebagai contoh, frame relay dan ATM. Virtual circuit packet switching fase. Komunikasi dengan virtual circuit packet switching berlangsung dalam 3 fase dibandingkan persamaan dan perbedaannya dengan circuit switching, yaitu pembangunan virtual circuit, transfer data, dan penutupan virtual circuit. Header paket tidak perlu menggunakan informasi penuh dari alamat tujuan. Circuit switching versus packet switching. Keuntungan paling penting dari paket switching terhadap circuit switching yaitu dapat mengeksploit vertical multiplexing, penggunaan bandwidth yang efisien. Secara statistik, ratio antara peak dan average rate adalah 3:1 untuk untuk audio dan 15:1 untuk traffic data. Namun paket switching perlu menangani kongesti. Yang pertama, router lebih kompleks. Selanjutnya, lebih sulit untuk mendapatkan servis jaringan yang baik, misalnya delay dan jaminan bandwidth. Dan dalam praktek kombinasi IP over SONET dan IP over frame relay. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.